dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya. Yang semoga kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, untuk mengawali MTA sore hari ini, kita akan buka terlebih dahulu dengan pembacaan tilawatil Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Tarmudi. Tafadhol. Oh, Firdaus ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali agenda kita yang baik ini, kita tilawah dulu ya teman-teman. Insya Allah akan dibacakan Quran surat An-Nahl ayat 40 sampai 44. Teman-teman yang sedang memegang mushaf boleh juga untuk mengikuti di tempatnya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Artinya, sungguhnya kami berfirman terhadap sesuatu apabila menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui. Yaitu orang-orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Daus yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarnya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan MTA pada sore hari ini. Baik, tak kenal maka ta'aruf. Untuk itu saya izin memperkenalkan diri ya. Saya Irfan yang insya Allah akan memandu agenda MTA pada sore hari ini. Baik, berikutnya akan dibacakan adab penuntut ilmu dan SOP terlebih dahulu. Yang pertama, meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam keadaan berwudu. Jadi pastikan rekan-rekan sekalian, kakak dan abang yang sekiranya belum berwudu bisa menyesuaikan untuk bisa berwudu terlebih dahulu.
Yang ketiga, menghidupkan kamera bagi yang tidak memiliki hambatan syar'i, masalah device, kondisi tidak memungkinkan, ataupun alasan individu. Yang keempat, memastikan audio dalam kondisi mute. Kemudian, jika izin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau disampaikan di kolom chat karena mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. Untuk itu, bagi yang belum melengkapi, silakan menyesuaikan. Dan ini ada presensi MTA di slide. ipb.link/presensi MTA. Nah, itu ada presensi untuk rekan-rekan sekalian isi. Oke, mungkin sembari menunggu Ustadz bergabung, saya izin menyapa rekan-rekan sekalian terlebih dahulu nih. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Berkabar di kolom chat ya. Alhamdulillah sehat. Dimulai aja, Mas. Oh, alhamdulillah Ustadz sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Afwan, apa suaranya terputus? Jelas kan? Suara saya jelas nggak? Ya. Tadi agak terputus. Ya, sudah jelas Ustadz. Baik, berikutnya langsung saja saya persilakan ke Ustadz Wahid untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Ikhwan sudah membuka acara. Dan adik-adik semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk duduk bersama di majelis ilmu yang mulia. Insya Allah kita akan bersama-sama memahami tentang ilmu fikih, tapi ini baru pengantar saja, kenalan dengan fikihnya. Jadi apa itu fikih? Ini poin-poinnya nanti diantaranya apa makna fikih, apa urgensinya, kemudian apa dasar pengambilan hukum fikih, dan juga nanti macam-macam fikih. Manfaat mempelajari fikih itu sudah masuk urgensi ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini walaupun teman-teman bukan jurusan syariat, bukan jurusan agama, tapi ya tetap perlu untuk mengetahui tentang fikih sedikit banyaknya, utamanya nanti hukum-hukum fikih basic ya terkait ibadah maupun muamalah. Maka agar kita semakin mengerti dan semakin termotivasi, kita kenalan dulu nih sama fikih. Apa sih fikih? Makanan atau mainan nih fikih ini. Nah, fikih ini ternyata apa? Salah satu cabang ilmu di dalam agama kita. Fikih secara bahasa, secara terminologi, etimologi diartikan dengan al-fahmu. Al-fiqhu wal fahmu dalam bahasa Arab. Ya, misalnya seorang mengatakan faqahtu ad-darsa. Aku paham pelajaran, aku memahami pelajaran. Di dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa
yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia paham terhadap agama. Memahami agama ini dengan pemahaman yang baik, yang lurus dan integral. Jadi ini makna secara bahasa. Al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih adalah faham. Tapi yang akan kita bahas bukan sekedar makna etimologi atau sekedar makna bahasa, tapi sudah masuk ke dalam satu disiplin ilmu tertentu. Sehingga yang kita butuhkan adalah makna fikih secara istilah. Makna fikih dalam disiplin ilmu ini apa? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabi min adillatiha al-muktasabu min adillatiha at-tafsiriyah. Jadi kalau kita udah bicara ilmu fikih yang biasanya di situ ada hukum perbuatan A, hukum perbuatan B, itu ya, maka arti fikih di situ adalah al-ilmu, pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan seorang mukallaf. Mukallaf itu berarti yang sudah balik, yang sudah dibebani dengan tugas-tugas dari syari' atau dari Allah. Nah, ilmu itu didapatkan dari mana? Al-muktasabu, yang digali, diambil min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang rinci. Ini memang perlu kita berikan contoh nih biar tidak biar tidak samar. Jadi sekali lagi fikih adalah ilmu terkait hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan mukallaf. Kita ini kan mukallaf semua ya, sudah lewat usia balik kan ya. Tapi didasarkan dari apa pengetahuan itu? Dari dalil-dalil yang tafsil, yang rinci. Contoh, apa hukumnya seseorang mukallaf memamerkan aurat? Nah, kita harus tahu nih. Jadi dalam berpakaian pun ternyata itu dibahas secara fikih. Hukumnya apa? Apa hukumnya seorang perempuan muslimah memakai baju putri buyung di luar rumah tentunya? Hukumnya apa? Harus dilihat dalil-dalilnya. Ya, padahal dalilnya jelas mengatakan apa? Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan seterusnya itu surat An-Nur ayat 31 ya kalau tidak salah ya, tentang kewajiban seorang muslimah menutup aurat. Maka ternyata ada dalilnya yang tafsir yang rinci tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan menutup aurat. Dari dalil itulah kemudian kita bisa mengetahui, oh ternyata hukumnya, hukum syar'i seorang perempuan muslimah memakai baju yang minimalis atau menampakkan aurat adalah haram. Nah, jadi fikih ini selalu terkait dengan perbuatan seorang mukallaf, ilmu tentang hukum syar'i perbuatan seorang mukallaf. Apa hukumnya seseorang yang minum misalnya minum whisky? Di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada whisky, namanya nggak ada whisky ya. Tapi kemudian dicarilah dalil-dalilnya yang berhubungan dengan seputar permasalahan minuman whisky. Ternyata whisky itu mengandung sesuatu yang sama dengan khamr. Kalau zaman dulu kan itu jus, misalnya jus hasil perasan anggur gitu kan, didiamkan sampai beberapa saat lama gitu sehingga menjadi minuman yang sangat segar dan ternyata mirip dengan whisky. Disinilah dengan dalil-dalil seperti ini disimpulkan, oh berarti whisky itu hukumnya haram. Kenapa? Karena sama dengan khamr. Jadi sekali lagi fikih itu ilmu tentang hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan.
Perbuatan siapa? Perbuatan seorang mukallaf. Dan ilmu itu diambil dari mana? Ilmu itu kan ada landasannya. Ilmu itu kan ada sumbernya. Lah, sumber pengetahuan tentang hukum perbuatan seorang mukallaf itu diambil dari dalil-dalil yang rinci. Tidak cukup dengan dalil yang global, tapi harus rinci. Karena kan kalau dalil itu kan ada yang global, ada yang rinci. Harus dikolaborasikan, jangan hanya berpegang pada satu dalil saja, ternyata itu dalil global. Misalnya apa hukumnya menikahi wanita kakak beradik sekaligus. Kita cari nih hukumnya di dalam Al-Quran, ternyata nggak disebutkan tuh, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Nggak ada kata-kata saudara mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan. Maka ini masih umum nih, maka harus dibutuhkan lagi pelengkap dalil ternyata ada di sunnah. Tidak boleh mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dijadikan istri secara bersama-sama. Jadi adillatiha at-tafsiliyah, dalilnya harus rinci, lengkap. Tidak boleh berdasarkan dalil yang tidak lengkap dan tidak rinci. Semoga bisa dipahami ini ya. Walaupun jurusannya peternakan maupun jurusannya perikanan, tapi insya Allah bisa tetap nyambung tentang masalah fikih ini. Lah apa bedanya fikih dan usul fikih? Kita sering mendengar ada disiplin ilmu fikih, ada juga disiplin ilmu usul fikih. Ini serupa tapi tak sama. Jadi kalau analogi sederhananya begini. Orang yang belajar ilmu usul fikih itu dia belajar bagaimana cara memproduksi mobil. Lah, mobil itulah yang disebut dengan fikih. Jadi ketika ada seorang ulama belajar ilmu usul fikih itu perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid. Di situ dipelajari itu di dalam ilmu usul fikih. Kayak kita belajar bagaimana memproduksi mobil, merangkai atau teknik mencetak atau menggambar mobil dengan desain yang baru, itu semuanya ibaratnya usul fikih itu di situ wilayahnya. Lah hasil dari hasil dari usul fikih itu adalah produk fikih. Di secara lebih gamblangnya ini gambarannya, usul fikih itu adalah pengetahuan tentang dalil-dalil secara global. Lalu bagaimana cara memanfaatkan dalil tersebut, teknik meramu dalil, juga bagaimana ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Itu ilmu usul fikih namanya. Adapun fikih adalah lebih praktis atau lebih praktis ya. Jadi ilmu tentang hukum syara berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Setelah dilihat dalil-dalilnya secara rinci melalui pengamatan dan melalui hasil hasil penelitian dan ijtihadnya para mujtahid. Jadi kalau ilmu usul fikih objeknya adalah dalil-dalil syara, Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas. Lalu bagaimana cara menggunakan dalil itu? Istilahnya begini, kalau ada seorang dokter dan pasien, maka yang masuk di wilayah usul fikih itu adalah dokter. Dia bisa meramu obat sesuai dengan dosis yang diperlukan. Dia bisa menggabungkan antara satu dalil dengan dalil yang lain sehingga menghasilkan satu hasil ijtihad yang tepat. Kayak satu ramuan dengan ramuan yang lain, satu obat dengan obat yang lain sehingga bisa menyembuhkan penyakit pasien. Nah, adapun fikih itu adalah objeknya apa? Perbuatan mukallaf atau penyakit si pasien itu harus diapakan.
Nah, inilah objek antara usul fikih dan fikih. Jadi berbeda, walaupun sering kita mendapati kesamaan, tapi sebenarnya itu dua disiplin ilmu yang berbeda. Lalu apa hasil dari usul fikih dan apa hasil dari ilmu fikih? Hasil dari ilmu usul fikih adalah kita bisa mengetahui cara dalam menghasilkan suatu hukum. Sedangkan buah dari fikih adalah mengetahui hukum dari perbuatan mukallaf. Jadi kalau usul fikih itu kita mengetahui cara menghasilkan hukum. Kalau di fikih adalah kita mengetahui hukumnya. Jadi sudah produk matangnya. Jadi kalau usul fikih itu pabriknya, fikih itu produk jadinya, gitu ya. Semoga tidak terlalu sulit untuk dipahami. Nah, lalu apa pentingnya kita belajar fikih? Nah, kita mengetahui bahwa Al-Quran itu ayatnya banyak ya. Ada 114 surat di sana. Ayatnya berapa? 6.236 ayat. Jumlah hadis Nabi juga banyak sekali. Nah, Al-Quran dan hadis ini kan merupakan sumber atau pedoman kita dalam setiap hukum-hukum yang kita laksanakan. Nah, sedangkan apa? Pemahaman kita terbatas. Kita tidak mungkin meramu itu semuanya sendirian. Sehingga dibutuhkan penjelas atau dibutuhkan semacam perangkat-perangkat agar kita walaupun tidak memahami secara keseluruhan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita bisa melaksanakan apa yang diinginkan Allah dengan benar. Disitulah kemudian dibutuhkan kita paham terhadap ilmu fikih. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, hasil produk hukum fikih itu nanti ada yang namanya wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Jadi produk dari hukum dari fikih apa? Munculnya hukum-hukum yang 5 ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini adalah produk dari fikih itu sendiri. Jadi melalui ilmu fikih ini kita bisa mengetahui kandungan setiap ayat ataupun dalil syara, sekaligus bagaimana kita mempraktekannya secara lebih real. Jadi ayat itu tidak menjadi tidak sekedar ayat yang dibaca, tapi bisa kita praktekkan dengan lebih lebih membumi gitu ya, bukan sekedar sebagai bacaan, tapi betul-betul menjadi aturan dalam kehidupan dan kegiatan kita, baik itu ibadah maupun muamalah maupun yang lain. Tapi ingat, dalam menggali hukum-hukum ini harus perlu kecermatan, tidak boleh sembarangan. Maka memang para ulama kita ketika ingin mengeluarkan produk hukum, itu mereka merenung, memahami dengan mendalam, mengambil banyak referensi dari ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah, ataupun juga dari apa kata para ulama-ulama sebelumnya. Makanya ketika kemudian mereka berhasil mengeluarkan satu hukum syar'i, nah, disitulah hukum syar'i itu yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin secara umum, agar mereka mendapatkan ketenangan dalam beramal. Oh, ini boleh, oh ini tidak, oh ini makruh, oh ini mubah. Jadi mereka tahu hukumnya, ya. Di mempelajari fikih ini ternyata berguna. Kenapa? Dengan kita mempelajari fikih, kita jadi paham tentang berbagai macam aturan di dalam hidup ini, bagaimana hukumnya menurut Allah. Kita tahu apa hukumnya, misalnya main game online, itu dalam fikih pun dibahas, dihadirkan dalil-dalil seputar permainan yang sejenis game online dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Itu nanti akhirnya, oh ternyata hukum main game online itu seperti ini. Nah, jadi dia tahu hukumnya, lalu harus bersikap seperti apa. Kemudian dia juga tahu kewajiban dan tanggung jawab yang harus
dia lakukan sebagai hamba kepada Tuhannya. Sholat, hukumnya apa? Oh, dia tahu wajib, 5 waktu itu wajib. Maka ketika dia tahu bahwa sholat itu wajib, maka dia pun melaksanakannya dan tidak meninggalkannya. Bagaimana juga hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Bagaimana konsekuensi dari seorang laki-laki yang mengatakan talak kepada istrinya. Apa hukumnya talak ketika dijatuhkan saat istrinya itu masih dalam kondisi haid ataupun menstruasi. Nah, ini semuanya dibahas dalam ilmu fikih. Bagaimana cara bersuci, mensucikan najis, mensucikan diri dari hadas. Ini kalau nggak ada fikih, kita akan blank, nggak akan bisa beramal dengan basiroh. Serampangan, jadinya kita tidak bisa beribadah itu kan harus ibadatun sahihah, ya. Artinya ibadah kita, muamalah kita ini harus dalam koridor hukum-hukum yang memang dibenarkan oleh Allah. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Ini semuanya pentingnya kita perlu tahu ilmu fikih. Sehingga semua perbuatan kita itu tidak asal-asalan, tidak serampangan, tapi kita tahu hukumnya dan siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumber utama dalam pengambilan hukum fikih itu apa? Sumber utamanya ada 4. Ini yang disepakati. Adapun yang tidak disepakati masih banyak lagi. Tapi kita berbicara di sumber hukum yang utama saja, yang disepakati saja. Yaitu yang pertama Al-Quran. Apa hukumnya sholat 5 waktu? Oh, jelas. Al-Quran mengatakan aqimis sholah. Al-Quran mengatakan aqimis sholah tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Nah, ini berarti hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Apa hukumnya makan babi? Kita temukan dulu, lihat dalam Al-Quran ada nggak dalilnya. Sebagai sumber utama maka harus dijadikan rujukan utama. Ternyata ketemu. Apa ayatnya misalnya? Tentang pengharaman babi itu. Innama harama alaikum maitata waddamu wa lahmal khinzir. Nah, Allah haramkan kepada kalian bangkai, kemudian darah dan daging babi. Nah, ini dalam Al-Quran sudah jelas. Nah, kadang-kadang Al-Quran itu sudah memberikan satu satu pandangan hukum, dikuatkan lagi oleh sunnah. Ya, misalnya sholat 5 waktu dalam Al-Quran jelas dalilnya. Sunnah menguatkan lagi. Di dalam hadis misalnya apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah. Nah, itu semuanya adalah menguatkan apa yang sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kemudian hadis ataupun as-sunnah itulah sumber inti atau sumber paling utama dari semua hukum fikih yang kita harus tahu. Kemudian yang ketiga ijma. Sebenarnya ijma ini pun adalah turunan dari Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis ini secara tidak langsung memerintahkan kita untuk mengikuti ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan kaum muslimin dari masa ke masa tanpa ada satupun yang mengingkarinya. Kalau sudah terjadi ijma pada suatu masa, maka tidak akan mungkin kesepakatan itu dibatalkan oleh generasi berikutnya. Contoh, ulama sepakat pada suatu masa bahwa minyak babi hukumnya haram. Maka ini namanya ijma. Di zaman itu sudah sepakat semuanya, tidak ada yang memungkiri sama sekali. Itulah ijma. Kalau sudah menjadi kesepakatan para ulama, maka tidak bisa ijma itu dibatalkan oleh kesepakatan ulama pada zaman berikutnya. Atau tidak mungkin ini terjadi. Kesepakatan ulama misalnya pada 100 tahun yang lalu dibatalkan oleh pendapat seseorang di tahun
tahun ini tidak mungkin. Jadi ijma ini siapa yang mengingkari ijma maka dia sebenarnya juga sudah mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku ini berkumpul dalam kesesatan. Artinya ketika sudah ada kesepakatan pada suatu masa, tidak ada pengingkaran sama sekali dari satu orang ulama pun saat itu tentang hukum suatu objek, maka itu adalah pasti benarnya. Ya, kalau salah pasti banyak yang mengingkari. Contoh, ketika Sayyiduna Umar ibn Khattab mengusulkan untuk Al-Quran itu dibukukan pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Awalnya ada penentangan, tapi ketika semuanya disampaikan alasan-alasan yang masuk akal dan logis dari Sayyidina Umar, apa maslahatnya, kemudian pada saat itu semua sahabat menerima, tidak satupun yang menolak. Maka saat itu menjadi ijma bahwa diperbolehkan menulis Al-Quran, membukukan Al-Quran. Jilbab atau kalau sekarang sering disebut dengan hijab ya bagi muslimah. Al-Quran jelas memerintahkan, Al-Hadis jelas memerintahkan, dan ijma ulama selama ribuan tahun bahwa jilbab atau khimar syar'i gitu ya, kerudung yang syar'i itu adalah wajib bagi muslimah sehingga tertutup apanya? Tertutup seluruh auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu jadi ijma. Ketika misalnya zaman sekarang muncul seorang yang ya berilmu tapi kemudian menyatakan bahwa jilbab tidak wajib, maka tentu pendapat ini bertentangan dengan ijma ulama sepanjang zaman. Seperti ada tembok yang besar terbuat dari beton, kemudian dilempar dengan batu kerikil. Apakah ngefek nggak kira-kira? Beton itu akan ambruk atau berlubang atau tidak? Tentu tidak. Artinya hasil ijma yang sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, lebih dari 1000 tahun disepakati kewajiban jilbab, tidak bisa dirubah dengan hanya pernyataan satu orang ulama masa kini yang mengatakan jilbab itu misalnya tidak wajib. Ini contoh ijma. Ya. Nah, cara yang lain atau sumber yang lain dalam pengambilan hukum fikih ada namanya qiyas atau analogi. Ya, misalnya khomer itu kan jelas hukumnya. Nah, sekarang itu muncul barang-barang yang bukan minuman, bukan khomer. Lalu apa hukumnya? Seperti narkoba, ekstasi, apa hukumnya? Nah, disitulah para ulama kemudian berijtihad. Ternyata walaupun bentuknya bukan benda cair, walaupun dia tidak terasa manis saat diminum, tapi memiliki efek yang sama. Apa? Menghilangkan akal. Oleh karena itu, narkoba dan teman-temannya itu namanya dikiaskan, dianalogikan dengan khomer. Kenapa? Karena masing-masing punya kesamaan, apa? Menghilangkan akal. Sehingga narkoba diharamkan sebagaimana khomer diharamkan. Hari ini transaksi kita menggunakan uang rupiah. Kalau dulu kan menggunakan emas. Nah, dulu emas itu adalah alat tukar. Dalam hadis dikatakan az-zahabu biz-zahabi. Kalau emas dengan emas, alat tukar menukar emas dengan emas itu tidak boleh ditukarkan secara tidak boleh langsung tukar menukar kalau tidak memenuhi 3 syarat. Apa? 1, sama kuantitas, sama kualitas, dan kontan. Maka karena hari ini yang digunakan untuk barang, untuk tukar menukar itu adalah uang, bukan lagi emas. Uang dan emas sama, memiliki kesamaan, apa? Wajh syibah namanya, antara emas dengan uang, yaitu sama-sama alat tukar. Oleh karena itu, walaupun bentuknya uang atau rupiah ataupun dolar, tidak boleh tukar menukar kecuali sama kualitasnya, sama kadarnya,
dan kontan seketika. Maka kalau ada orang ingin memiliki satu lembar uang 100 ribuan yang baru keluar dari bank, masih licin, masih rapi, tapi disyaratkan oleh yang punya uang satu lembar warna merah itu, oke, kamu bisa memiliki ini, tapi bayar kepadaku dengan uang yang lecek pun nggak apa-apa, asalkan jumlahnya 110.000 misalnya. Akhirnya dengan uang yang lecek-lecek udah kecuci itu dikasih itu 110.000, dia mendapatkan satu lembar uang baru 100.000 yang licin baru keluar dari bank. Maka ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena terjadi bertukar menukar dua alat tukar. Kualitasnya mungkin tidak sama dan di situ kadarnya pun tidak sama, walaupun dilakukan secara kontan. Jadi harus kontan dan harus sama kuantitas serta kualitas. Itu kalau dalam masalah tukar menukar alat tukar, emas dengan emas, uang dengan uang, ya. Ini dalam pembahasan riba, ini cukup panjang. Nah, apa bedanya syariah dengan fikih? Syariah itu lebih umum daripada fikih, ya. Intinya bahwa syariah itu kalau dalam agama kita, ya, syariah ini mencakup 3 perkara. Syariat Islam itu ada di situ tauhid, ada akhlak, ada fikih. Jadi fikih ini bagian daripada syariat Islam yang umum, ya. Ini tidak masuk di tor, jadi kita lewati saja. Sekarang yang penting adalah ruang lingkup fikih atau jenis-jenis fikih. Apa saja sih macam-macam fikih ini? Nah, fikih itu ternyata masuk ke dalam ruang lingkup yang sangat luas. Menurut Syekh Mustafa Az-Zarqa, ada minimal 6 bidang yang di situ fikih masuk untuk mengatur semua aktivitas kita. Yang pertama adalah yang disebut dengan fikih ibadah. Apa itu fikih ibadah? Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah kita. Misalnya tata cara sholat, puasa, pembatal-pembatalnya, lalu ibadah haji. Ini semuanya masuk dalam fikih ibadah. Yang kedua ada namanya fikih ahwal syakhsiyah, yaitu fikih yang berbicara atau mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum terkait masalah keluarga, rumah tangga, perkawinan, perceraian, nafkah, nasab. Nah, ini semuanya diatur atau dijelaskan dalam fikih yang namanya al-ahwal asy-syakhsiyah. Jadi bukan lagi masuk ranah fikih ibadah, ini ada pembahasan sendiri namanya ahwal syakhsiyah. Adapun fikih yang terkait dengan transaksi, hutang, jual beli, hutang piutang, gadai menggadai, ini ada juga pembahasannya di dalam namanya fikih muamalah. Jadi ternyata hampir setiap aspek kehidupan kita ini aturannya sudah ada di dalam fikih Islam. Ibadah, ada fikih ibadah. Tentang masalah keluarga, ada ahwal syakhsiyah. Masalah transaksi, itu dibahas panjang lebar dalam fikih muamalah. Kemudian tentang hukuman. Ketika terjadi pelanggaran, kejahatan, kriminalitas di dalam Islam, seperti pencurian, kemudian pembunuhan, ini semuanya ada pembahasan tersendiri namanya fiqhul jinayah, fikih kriminalitas. Ada di sana hudud, ada diyat, ada kifarat, dan lain sebagainya. Apa hukumnya ketika ada seseorang tertangkap basah melakukan zina? Nah, itu ada hukumannya. Disinilah pembahasannya, fikih jinayah. Apa hukumnya kalau ada orang ketahuan atau mengaku mencuri? Bagaimana ini fikih Islam? Lah itu ada dalam fikih jinayah. Apa hukumnya kalau ada seseorang misalnya mengambil harta orang lain, tapi hartanya itu tidak disimpan, kebetulan ada emas 1 kilogram dijemur di halaman rumah. Yang mengambil itu dipotong tangan apa enggak nanti? Itu semuanya ada di dalam fikih jinayah. Baik, selanjutnya ada namanya fikih siasah. Fikih siasah, yaitu
ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintahannya. Ini lengkap sekali ternyata fikih kita. Masalahnya selama ini yang terus kita bolak-balik itu toharoh aja, fikih ibadah doang. Padahal ternyata fikih Islam ini sangat kaya, sampai pembahasan tentang bagaimana hubungan antar warga negara dengan pemimpinnya. Ini ada dalam Islam. Dan yang terakhir, yang keenam adalah hukum yang mengatur etika pergaulan antara sesama muslim dengan yang lain. Bagaimana dalam tatanan kehidupan sosial seorang muslim itu yang benar gimana cara hidupnya. Bagaimana dia berinteraksi dengan tetangga. Ini semuanya ada dalam ahkam khuluqiyah. Ini ruang lingkup fikih lengkap sekali dan rinci sekali. Kita mungkin kalau semua lini kehidupan kita kok dikembalikan kepada fikih Islam, itu kita pasti akan menemukan solusinya. Akan selalu ditemukan pembahasan oleh para ulama sebelum kita. Ya, jadi ini luar biasa. Salah satu keunikan Islam itu adalah karena kita memiliki kaidah ilmu fikih semacam ini, sehingga kehidupan kita semuanya terarah, semua ada ilmunya, semua ada pegangannya, tidak serta-merta semua dilakukan menurut hawa nafsu, semua ada aturannya. Dan inilah pentingnya kita belajar agama, inilah pentingnya kita mendalami fikih. Ya, dalam setiap situasi dan kondisi, semua itu ternyata Allah sudah berikan tata aturan yang begitu lengkap. Maka sampai-sampai Sayyidina Umar pernah berkata, jangan kalian masuk ke pasar sebelum paham tentang fikih jual beli. Kenapa? Kalau nggak paham fikih jual beli, bisa jadi masuk ke pasar nggak tahu yang halal, nggak tahu yang haram, jatuh kepada riba. Alasannya kan suka sama suka. Apakah itu boleh? Ya tidak, karena riba itu nggak mesti salah satu diuntungkan. Kadang dua-duanya untung, tapi secara cara itu tetap diharamkan. Ya, baik. Sepertinya kita cukupkan sampai di situ. Ini yang lain-lainnya ini hanya memperkaya saja. Insya Allah kalau nanti waktunya panjang bisa kita bahas di waktu yang lain. Baik, mungkin kalau ada yang masih penasaran atau perlu didiskusikan setelah ini, kita kembalikan dulu ke Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustadz yang telah menyampaikan materi tadi. Berikutnya dibuka sesi tanya jawab dan diskusi bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Bagi yang ingin bertanya bisa menanyakan via kolom chat atau on mic. Baik, bismillah. Pak MC, saya izin bertanya. Tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, perkenalkan saya Dian. Jangan dipin. Keren sekali kacamatanya. Iya, Ustadz. Terima kasih. Jadi, terkait fikih ini, seharusnya kan sebagaimana kita seorang muslim itu, fikih, ada beberapa fikih yang harus kita pahami dan kita jalankan sehari-hari. Gitu. Putus-putus. Ya walaupun tidak semuanya sehari-hari. Lalu Sinyalnya kayaknya kurang bagus. ya terkait fikih antara misalnya membahas tentang cek apakah sudah lancar kembali? Sudah. Tadi putus. Terus ya. Jadi, tapi pertanyaan pertama sudah tertangkap, Ustaz? Belum. Oh, belum. Jadi pertanyaan pertama itu fikih dasar apa saja yang menjadi kewajiban setiap muslim mengetahui dan nantinya akan dilaksanakan sehari-hari gitu. Ya. Lalu yang kedua,
apabila Sinyalnya bermasalah. Putus, Yan. orang awam itu kayaknya oke aja lah ya. Nah, semoga lebih baik. Oke, bismillah. Untuk pertanyaan kedua, apa tadi? Ya, apabila orang awam itu pernah mendengar suatu fikih dan sudah mengetahui apa hukum dari suatu amal. Nah, terus ada yang bertanya kepada orang awam tersebut tentang amalan itu hukumnya apa, dan itu dijawab sama orang awam tersebut. Apakah itu termasuk ilmu fikih kali ya? Ilmu fikih yang turun kepada orang awam tersebut dan boleh atau dikembalikan ke ustadz atau mungkin yang punya ilmu tersebut, Ustadz. Jadi kita nggak boleh jawab, tapi kita jawab tapi ngasih referensi atau apapun itulah. Nah, ini kan contohnya orang awam gitu, Ustadz. Terima kasih. Ya. Langsung ya. Jadi pertama, fikih apa yang harus kita kuasai? Yang jelas adalah fikih ibadah itu hukumnya fardhu ain. Tapi tentu ini yang terkait dengan ibadah-ibadah keseharian kita. Kita harus paham betul tuh, ya. Kita tidak dibebani untuk memahami seluruh masalah fikih. Tapi apa yang menjadi kebutuhan kita dalam beramal itu yang harus kita ketahui. Hukumnya fardhu ain. Misalnya kita kan punya kewajiban sholat. Maka kita harus tahu tentang hukum sholat. Apa itu hukum sholat, apa syarat sahnya, bagaimana tata caranya, apa saja rukun-rukunnya, apa pembatal-pembatalnya. Jadi apa yang tidak bisa kita hindari atau yang harus kita lakukan, maka itu harus kita kuasai ilmunya atau kita pahami fikihnya. Ya, misalnya kita mau berbisnis, mau masuk ke tempat pasar atau tempat niaga center lah gitu ya. Maka kita harus tahu sebelum terjun ke dunia bisnis harus tahu dulu tentang fikih jual beli. Jadi al-ilmu qabla al-amal itu harus. Fardhu ain menjadi wajib bagi setiap pebisnis untuk mengetahui aturan Islam dalam dunia bisnis. Dan kalau sekarang mungkin Mas Hadian belum menikah, belum wajib mengetahui hukum ahwal saksiyah tentang pernikahan, talak, itu belum wajib sekarang. Tapi ketika nanti Mas Hadian mau menikah, itu harus tahu apa saja hukum yang nanti berkaitan dengan kita setelah menikah. Ya, jadi bagaimana syaratnya pernikahan itu apa saja, rukun menikah apa, kemudian yang bisa membatalkan pernikahan itu apa aja, apa hukumnya tolak dan lain sebagainya, itu harus kita kuasai. Karena banyak orang yang nikah tapi nggak ngerti, ternyata dia tuh belum nikah tuh. Gimana tuh? Kan repot tuh kayak begitu. Ya, maka sebelum kita beramal harus tahu ilmunya. Dulu ada di sekitaran kampus kita, dulu ada itu orang-orang yang punya anak tapi nggak bisa menyekolahkan anaknya. Ini contoh kasus ya. Pas ditanya kenapa nggak bisa nyekolahin anak, nggak ada akte. Pas dirunut-runut, kenapa nggak punya akte? Ternyata suami istri itu nggak punya kartu nikah. Lo kenapa nggak punya kartu nikah? Ya nggak dikasih sama pemerintah. Lo kok bisa nggak dikasih? Lah dulu nggak ke penghulu. Lah nikahnya emang gimana? Saya datang ke rumah bapaknya, saya nyatakan cinta, pengen meminang dia. Kata bapaknya, ya udah sana bawa pulang, bungkus. Lah gitu doang coba. Mana ijab kabulnya? Mana maharnya, mana saksinya? Enggak ada. Ya wajar dong kalau kemudian dia tidak punya surat nikah. Kumpul kebo sekian lama sampai anak-anaknya besar. Nah, ini bahaya. Makanya itulah pentingnya ilmu.
Jadi wajib untuk kita tahu wilayah yang akan kita geluti, kita tahu dulu di situ hukumnya apa. Kita mau punya usaha nih, misalnya apa, zaman sekarang kan sukanya yang online tuh ya. Nah, kita pelajari dulu hukumnya apa nih. Misalnya apa itu yang Gojek, Gokar, itu semuanya kita tahu dulu hukumnya. Kalau belum tahu, ya resikonya biasanya kita udah melakukan, ternyata salah, nah, tinggal tobat lah. Itu muskil lah itu sebenarnya, masalah itu ya. Enak-enak aja tinggal tobat. Kenapa kemarin nggak nanya-nanya dulu? Gitu. Ini yang sering terjadi itu hari-hari ini nih, banyak orang yang melakukan apa? Nih lomba suara burung, kicau burung. Banyak kan ya, lomba kicau burung, ada lomba balapan burung-burung terbang, itu burung merpati cepet-cepetan lomba itu. Ternyata banyak yang nggak tahu hukumnya jatuh dalam perjudian. Nah, gimana perjudian? Iya, yang pesertanya bayar. Nanti yang menang maka uang hasil bayaran atau patungan itu menjadi milik si pemenang. Lah itu judi otomatis sudah. Agustusan buat lomba, apa ibu-ibu lomba masak, bapak-bapak gerak jalan, anak-anak apalagi yang mau ikut, ayo bayar uang pendaftaran sih katanya. Tapi ternyata pendaftaran itu buat beli hadiah. Nah, yang menang dapat hadiah dari hasil uang patungan peserta. Lah ini jatuh dalam judi semua. Nah, kecuali makanya pentingnya ilmu. Gimana dong biar kita tetap bisa ngadain acara, biar 17-an itu rame, tapi kita nggak jatuh dalam judi. Harus tahu ilmunya. Gimana? Nah, salah satunya misalnya nyari sponsor. Oke, peserta bayar nggak apa-apa, tapi ada sponsor. Ada yang ikut bayar tapi nggak ikut main. Nah, itu udah cukup keluar dari perjudian. Atau yang kedua, ada peserta yang ikut tanpa membayar. Nah, ini juga bisa sehingga keluar dari perjudian. Tapi kalau semua peserta murni yang bayar, kemudian hasil dari patungan peserta itu dibuat hadiah, nah itu jatuh ke dalam judi yang diharamkan. Dan masih banyak lagi. Artinya kalau kita mau menggeluti suatu bidang, ketahui dulu bagaimana hukum Allah di sana, bagaimana hukum fikihnya, ya. Maka menjadi fardu ain kalau kita ingin terjun ke dunia itu, kita harus tahu sebelumnya ilmu dan hukumnya. Adapun kalau yang tidak kita geluti, misalnya ada kan tadi fikih jinayah, ya kan? Fikih jinayah kita nggak wajib tahu, yang penting itu para qadhi, para hakim ngerti aja. Kita mah nggak dituntut untuk mendalami fikih jinayah. Cukuplah kalau kita orang awam ketahui apa yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua apa tadi, Mas? Ini Ustaz, terkait orang awam. Orang awam. Ketika seorang awam tahu tentang satu hukum, ditanya sama temennya gimana? Nah, ya dia katakan saja, setahu saya, setelah saya mendengarkan penjelasan dari ulama fulan atau ustadz fulan, itu hukumnya begini. Tapi lebih baik sih kalau kita tanya langsung aja deh kepada pakarnya, gitu. Jadi kalau kita memang sudah pernah mendengar hukumnya, boleh-boleh saja kita jelaskan. Tapi sekiranya dia kurang yakin, ayo diajak kepada pakarnya. Ya katakanlah begini, orang sakit gigi. Kita tahu nih sebagai orang awam, kita pernah melihat dokternya bergigi. Kira-kira kalau Mas Hadian sakit gigi udah goyang-goyang, mau nggak saya cabut giginya? Saya tahu kok caranya gitu. Yakin apa enggak? Ragu, Ustaz. Kalau ragu mendingan jangan sama saya gitu. Saya antar ke dokter gigi. Kira-kira begitu. Jadi setiap orang itu memiliki apa? Memiliki spesialisasinya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang kuat, yang mantap, ya datang ke para pakarnya. Seperti kita kalau ingin mendapatkan perawatan yang baik dalam gigi ataupun kesehatan, tentu akan datang kemana? Ke ahlinya, kan begitu, ke dokter.
Kita mau nyervis motor kan nggak mungkin ke tukang pijit juga, walaupun tukang pijitnya pernah mungkin pernah punya motor, punya alat-alat gitu, tapi kita nggak yakin, ya nanti malah motor kita dipijitin. Bawa ke bengkel, masing-masing ada spesialisasinya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Subhan. Jazakallah khair Ustaz atas tanggapannya. Berikutnya masih dibuka ya. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Satu lagi barangkali kalau ada. Boleh Ustaz, dari saya Ustaz. Ya. Ya, silakan. Fadol. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, berkat. Ustaz, anak Adi ya Ustaz. Izin. Ustaz. Ya, kalau kita ngomongin fikih sebenarnya menarik ya Ustaz. Ya mungkin yang lagi hype gitu, yang lagi viral mungkin yang terkait yang itu ya Ustaz, yang musik itu gitu kan. Paling baru banget gitu terkait fikih ini sendiri gitu. Nah, lantas memang kan ya kita pahami bersama terkait di kalangan ulama dan itu ya banyak perbedaan pendapat kayak gitu. Ada yang memang sebagian besar ulama menyatakan hal ini, sebagian kecilnya menyatakan hal ini. Memang nggak jarang dari kita ada yang memilih yang ya di antara itulah gitu, walaupun disepakati segelintir ulama, tapi kita jalankan juga gitu. Nah, bagaimana Ustadz sikap kita untuk bisa ya kita nih mungkin kan ya mungkin background kita nih kita di sekolah negeri gitu kan, dan mungkin juga ya terkait interaksi bersama guru-guru ataupun ini ya mungkin ya terbatas dan lain sebagainya. Makanya ya salah satunya mentoring inilah, kalau fasilitas yang ada di inilah fasilitas yang ada di kampus kita kayak gitu kan. Nah, dengan fakirnya ilmu kita gitu. Bagaimana sih Ustadz sikap kita gitu sebagai mungkin ya kita memposisikan sebagai orang awam lah kayak gitu untuk menyikapi terkait terkait perbedaan pandangan ulama tadi gitu. Dan lantas kan terkadang konten-konten yang ada di media sosial itu membuat kita terkadang digoreng gitu ya Ustadz. Kadang membuat kita ragu untuk menjalankannya dan lain sebagainya lagi gitu. Ana merasakan Ustadz bagaimana perbedaan sholat gitu, perbedaan fikih sholat ketika ada di PB dan ketika saya PL gitu, ketika saya penelitian gitu, yang ada di desa gitu. Ini sangat luar biasa lah gitu. Perbedaannya ini terkadang anak kadang sampai membuat ragu gitu, kayak membuat berpikir sholatnya itu menjadi nggak khusyuk gitu, karena perbedaan itu gitu, karena kefakiran ilmu yang kita miliki juga kayak gitu. Nah, gimana Ustadz untuk kita lebih meyakinkan juga nih Ustadz terkait perbedaan ini dengan metode dakwah yang kita lakukan, setidaknya membuat kita yakin lah gitu. Orientasi kita tuh sebenarnya benar gitu. Walaupun seyogyanya terkadang kita lupa sebenarnya ulama siapa yang kita ikuti, mazhabnya siapa yang kita ikuti gitu. Nah, bagaimana Ustadz terkait hal ini? Mungkin ya ini perlu pembahasan sendiri, namanya fiqhul khilaf, fiqhul ikhtilaf. Ini kalau kita bahas panjang lebar nanti butuh sesi tersendiri ini ya, tentang fikih ikhtilaf ya. Fikih di tengah perbedaan pendapat para ulama. Tapi secara ringkasnya begini, untuk kita pribadi, kalau misalnya ada perbedaan pendapat, yang satu mengatakan ini haram, yang satu mengatakan ini halal, yang satu mengatakan ini makruh, maka sebaiknya kita mengambil pendapat yang paling hati-hati buat kita sendiri. Ya, misalnya begini, ada yang mengatakan musik itu haram, yang satu mengatakan musik itu boleh dengan catatan. Kalau untuk kita pribadi sebaiknya milih yang paling hati-hati. Tapi ketika kita memberlakukan orang lain, jangan diukur orang lain dengan ukuran kita. Jadi mungkin orang lain ada yang menganggap musik itu boleh dengan catatan. Ya, itu tidak boleh kita memaksakan pendapat pribadi kita. Ya, jadi kita hormati perbedaan dalam hal ini. Kalau kasus yang kemarin para santri menutup telinga sih sebenarnya itu fenomena yang wajar sekali, nggak usah
jadikan viral, tapi banyak orang yang sakit hatinya ini kayak nggak terima dengan hal semacam itu. Kayak kita misalnya daging ayam, sop ayam itu kan halal ya. Bagi sebagian orang mungkin nggak suka dengan sop ayam, akhirnya dia nggak mau makan sop ayam. Ya, jangan kita salahkan, bukan karena mengharamkan, tapi mungkin dia lagi nggak doyan atau lagi kurang sehat, atau dari kemarin udah makan ayam terus, makanya sekarang milih selain ayam gitu. Jadi hal-hal semacam ini tidak usah menjadikan kita gampang baper lah istilahnya lah ya. Apalagi para penghafal Quran, memang ada satu fase dalam perjuangan para penghafal Quran itu memang betul-betul menghindarkan diri dari hal-hal yang akan membuat hafalannya itu tercedera. Lah musik, walaupun barangkali musiknya bukan musik yang membawa kepada keburukan, katakanlah musik yang tidak memancing syahwat, tapi bagi para penghafal Quran ini adalah sesuatu yang bisa mengganggu mereka untuk kelancaran menghafal Al-Quran. Jadi masing-masing orang punya standar sendiri-sendiri. Ya, jangan dipaksakan semuanya harus sama. Jadi kita bersikap warok untuk kita, tapi jangan paksakan standar kita untuk orang lain. Rumus kedua adalah dalam menghadapi perbedaan pendapat ini adalah al-furuj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan itu lebih utama. Maksudnya apa? Contoh, dalam berwudu, mazhab Imam Syafi'i mengatakan kalau hanya mengusap 3 helai rambut saja, ketika mengusap kepala itu walaupun hanya 3 helai rambut yang terusap itu udah sah. Pendapat Imam Abu Hanifah misalnya minimal 1/4 kepala. Pendapat Imam Malik harus seluruh kepala diusap. Lah, kita gimana dong menghadapi hal itu? Maka keluar dari perbedaan pendapat, cari yang disepakati. Apa? Usap seluruh kepala. Nah, kalau mengusap seluruh kepala, menurut mazhab Imam Malik sah. Menurut mazhab Ibu Hanifah sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i sah, bahkan mustahab, sangat dianjurkan. Tapi misalnya kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, cukup 3 helai diusap, seret, sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi belum sah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, belum sah menurut mazhab Imam Malik. Nah, dalam kasus yang semacam ini, maka memilih yang disepakati itu lebih utama, itu lebih baik. Al-khuruj minal khilaf mustahab, ya. Kalau ada wilayah-wilayah yang masih diperdebatkan, kita hindari, kita cari yang disepakati aja. Itu lebih utama. Kemudian juga adab dalam perbedaan pendapat itu perlu diperhatikan, ya. Jadi ada kaidah mengatakan tarkul mustahab. Meninggalkan sesuatu yang mustahab, yang disukai itu menjadi disukai. Mura'atan li wahdatil ummah atau li ta'lifil qulub. Jadi kita meyakini misalnya nih, kita yakin kunut subuh itu sunnah muakkadah. Suatu saat kita sholat di jamaah yang imamnya nggak pakai kunut. Atau sebaliknya, kita biasanya nggak kunut. Tapi kebetulan sholatnya di jamaah yang terbiasa kunut. Nah, bagaimana pendapat yang paling baik di situ? Tarkul mustahab li ta'lifi qulubil muslimin. Jadi kita ikuti bagaimana yang ada di masjid itu misalnya. Kita biasa nggak kunut. Ya di masjid itu kunut, ya udah ikut kunut aja. Kenapa? Untuk menjadikan hati kita bersatu, tidak terpecah belah. Imam Syafi'i itu yang mengatakan bahwa kunut subuh sunnah muakkadah. Sedangkan beliau pernah datang ke Baghdad, sholat di negerinya Imam Abu Hanifah. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah tahu, wah ini Imam Syafi'i pasti kunut nanti di sholatnya nih. Sementara murid-muridnya Imam Abu Hanifah, mereka mengikuti fatwa atau pendapat gurunya bahwa kunut subuh itu
tidak usah gitu. Malah mengatakan bid'ah kunut subuh. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, oleh murid-murid Imam Abu Hanifah? Mereka tahu ini ulama besar, maka ketika datang ke Baghdad, Imam Syafi'i disuruh ngimami. Imam Syafi'i sadar yang saya imami ini murid-murid Imam Abu Hanifah. Ketika sholat subuh, makmumnya siap-siap untuk langsung untuk apa? Siap-siap untuk doa kunut nih, udah siap-siap pada amin amin. Ternyata Imam Syafi'i nggak kunut malah. Nah, akhirnya Imam Syafi'i meninggalkan kunut. Ketika ditanya, loh kami udah siap-siap kunut, kok malah Anda nggak kunut? Apa kata beliau? Aku menghormati Imam Abu Hanifah dan aku menghormati kalian murid-murid Imam Abu Hanifah. Kalian nggak biasa kunut, maka aku pun meninggalkan kunut. Padahal menurut beliau kunut mustahab, tapi beliau tinggalkan. Kenapa? Untuk menjaga kondisi hati dan persatuan umat. Ini, jadi itu semuanya nanti bisa dibahas lengkap kupas tuntas dalam fikih ikhtilaf. Nah, 3 hal inilah mari kita jadikan bekalan ketika menghadapi perbedaan agar perbedaan itu menjadi rahmat bukan malah menjadi pemecah belah umat. Demikian ya Mas Adi. Maaf ya teman-teman semuanya, barangkali saya harus pamit, ini sudah jam 17.08. Insya Allah nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf langsung karena ditunggu nih di luar sama Ya Ustaz, jazakallah khair. semoga pertemuan ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf Amin, kalau amin, ada ya yang Rabbal alamin. kurang tepat atau kurang berkenan ya. Sekali lagi jazakumullah khairan. Semoga Allah meridhai pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sebelumnya ini ada pemberian bikisan, barangkali bisa diterima Ustaz. Jazakallah khair. Siapa nih? Dari panitia Ustaz. Masya Allah. Bukan saya nih, gantengan fotonya nih Mas. Masya Allah. Oke, jazakumullah ya. Terima kasih Iya, semuanya. sama-sama Ustaz. Dikirim ke WA saya ya. Mungkin boleh foto bersama dulu Ustaz untuk dokumentasi. Foto dulu ya. Iya. Oke, yuk. Dihitung sampai 10 ya. Ada 3 slide. Nah, mulai dari slide 1 ya. Oke. Tunggu 10 detik maksudnya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke ya, saya pamit ya. Jazakallah khair Ustaz. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan materi dari Ustadz ya terkait dengan pengantar ilmu fikih.